Selamat pagi sahabat Sarapan Sabda dimanapun Anda berada. Kembali berjumpa dalam Sarapan Sabda yang akan menyegarkan jiwa Anda, memberikan kekuatan agar Anda semakin sehat, kuat, dan bersuka cita. Selamat mendengarkan. Halo, selamat pagi sahabat Sarapan Sabda dimanapun Anda berada. Hari ini kembali berjumpa dengan saya Frater Gabriel Singgi dalam edisi Sarapan Sabda Senin 17 Mei 2021. Apa kabar dengan Anda semua? Semoga selalu sehat, kuat, dan bersuka cita sepanjang hari ini. Kita akan merenungkan bacaan Injil Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes bab 16 ayat 29 sampai 33. Sebelumnya marilah kita buka dengan doa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber penghiburan dan kekuatan hidup kami bersyukur atas kasih penyertaan-Mu yang senantiasa hadir dalam hidup kami. Teristimewa atas nafas hidup segar yang boleh kami alami hari ini dan kesempatan menimba sabda-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami untuk merenungkan sabda-Mu, di mana Engkau menyapa kami bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Sebaliknya, ajarlah kami untuk senantiasa mampu bertahan di dalam situasi hidup sesulit apapun dan yakin bahwa Engkau hadir menyertai hidup kami. Semuanya ini kami sampaikan kepadamu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata bahwa akan tiba saatnya bahwa ia tidak lagi berbicara dengan memakai kiasan. Maka para murid berkata kepada Yesus, "Lihat, sekarang engkau berkata-kata terus terang dan engkau tidak memakai kiasan. Sekarang kami tahu bahwa engkau mengetahui segala sesuatu dan tidak perlu orang bertanya kepadamu. Karena itu, kami percaya bahwa engkau datang dari Allah." Jawab Yesus kepada mereka, "Percayakah kamu sekarang? Lihat, saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan, masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia, kamu menderita penganiayaan. Tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Kamu meninggalkan aku seorang diri, namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Sahabat Sarapan Sabda dimanapun Anda berada, bacaan Injil hari ini merupakan pengalaman atau kisah sebelum periode wafat atau periode Yesus ditangkap. Nah, Yesus mengingatkan para murid bahwa peristiwa wafatnya disalib sesungguhnya merupakan ujian untuk menguji iman para murid, menguji kesetiaan para murid untuk bertahan dalam situasi hidup yang tidak mudah, melihat sang guru yang dieluk-elukkan di salib itu. Dan Yesus mengatakan bahwa para murid itu tercerai-berai. Apa sih artinya? Para murid yang merupakan golongan terdekat dari Yesus, kemudian lari meninggalkan Yesus. Murid yang dikasihi juga lari meninggalkan Yesus. Yudas yang mengkhianati Yesus menjual gurunya dengan berapa keping perak? 30 keping perak. Dan Petrus, murid juga yang dikasihi Yesus, menyangkal sang guru berapa kali? Menyangkal Yesus 3 kali. Para murid kemudian tercerai-berai. Mereka lari dalam peristiwa wafat Yesus di salib itu. Tetapi dalam bacaan Injil hari ini, Yesus mengatakan
bahwa walaupun mereka lari, aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Dalam peristiwa detik-detik terakhir Yesus disalib, ia masih ingat dengan Bapanya. Bapa, biarlah cawan ini berlalu daripadaku, tetapi janganlah kehendakku yang terjadi, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Ada persatuan erat antara Yesus dengan Bapanya, dan itulah yang dihayati dalam peristiwa hidupnya sehari-hari. Maka ini juga menjadi undangan bagi kita untuk menyadari bahwa penyertaan Tuhan bukan hanya hadir di saat kita senang, di saat kita gembira, tetapi justru penyertaan Tuhan hadir di segala kondisi hidup kita, baik untung maupun malang. Maka ada 3 poin permenungan yang saya ingin tawarkan kepada Anda sekalian. Yang pertama, kesetiaan menjadi murid Yesus bukanlah diukur seberapa sering Anda bersama dengan Yesus, tetapi seberapa kuat Anda bertahan dalam peristiwa hidup yang sulit itu. Dalam peristiwa tadi kita melihat murid-murid yang selalu ada bersama Yesus justru lari, tercerai-berai ketika mengalami peristiwa hidup yang sulit. Saya memiliki suatu pengalaman. Ketika saya sedang live in di Baciro, ada seorang bapak koster yang tiap hari membersihkan gereja di sana. Saya cukup kasihan melihatnya, begitu besar luasnya gereja dan dia harus membersihkan seorang diri. Hingga saya mengatakan, "Pak, apa jenengan ini tidak kecapean toh membersihkan seorang diri?" Lalu dia mengatakan dengan sungguh sangat indah, "Frater, saya tidak membersihkan seorang diri. Saya bersama Yesus yang sedang berdiam di dalam tabernakel itu. Dialah yang menyertai saya, menguatkan saya, dan menemani saya. Saya justru sebenarnya sebagai frater terpukul dengan kata-kata itu, bahwa seorang umat lebih menyadari kehadiran Tuhan dibandingkan dengan saya yang sejatinya harus merasakan, wajib merasakan persatuan yang erat itu dengan Tuhan dalam hidup rohani saya." Lalu peristiwa permenungan yang kedua yang saya ingin tawarkan adalah dalam kesendirian hidup Anda, kita masih bisa merasa bahwa kita tidak berjuang seorang diri. Ada Yesus, ada Tuhan kita yang menyertai hidup kita. Tetapi terkadang mata hati kita itu terbutakan dengan peristiwa hidup yang sulit. Ketika kita merasakan sakit, ketika kita merasakan ditinggalkan oleh orang yang kita cintai, atau kita berada dalam kondisi terpuruk, keuangan kita terpuruk, usaha kita hancur, bangkrut, dan sebagainya, kita justru sulit menemukan di manakah Engkau Tuhan. Sulit bagi kita untuk menemukan Tuhan itu. Tetapi sebenarnya Tuhan ada menyertai kita dan Ia ingin menawarkan tangannya. Ia ingin berkata, "Hai anakku, genggamlah tanganku. Aku menyertaimu di dalam situasi hidupmu yang tidak mudah itu. Aku akan menyertaimu." Dan itulah janji yang diberikan oleh Yesus. "Aku telah mengalahkan dunia." Artinya apa? Bahwa kekhawatiran dunia janganlah lagi menggelisahkan hatimu, saudara-saudara. Tetapi yakinlah bahwa kekhawatiran dunia itu mampu Anda hadapi bersama dengan kasih penyertaan Tuhan. Dan permenungan yang ketiga yang bisa kita dalami yaitu penganiayaan, kesulitan, kepahitan hidup seberat apapun tidaklah sebanding dengan kebahagiaan yang kita alami kelak. Yesus menjanjikan damai sejahtera bagimu. Ini berarti bahwa tawaran ini juga mengajak bagi kita untuk hidup dalam damai Tuhan, merasakan kasih Tuhan yang begitu dalam hidup kita. Yakinlah bahwa Tuhan tidak pernah sedetik pun meninggalkan Anda. Tetapi kadangkala kita justru yang meninggalkan Tuhan. Kita justru melupakan Tuhan, menganggap Tuhan itu tidak ada, meninggalkan hidup kita. Marilah kita bayangkan, marilah kita ingat-ingat kembali berbagai peristiwa hidup kita yang sulit. Toh, Tuhan selalu hadir menyertai kita. Tuhan selalu hadir menyapa Anda. Itulah bukti konkret bahwa Tuhan sangat mencintai Anda, menggenggam tangan Anda. "Hai anakku, aku menyertaimu. Marilah kita berjuang bersama." Itulah yang ingin Tuhan tawarkan kepada Anda hari ini. Maka saya mengundang kepada Anda semua untuk membagikan pengalaman rahmat ini kepada siapa saja yang Anda jumpai hari ini, kepada sahabat, kepada teman, kepada keluarga kita, bahwa kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Juga untuk mereka yang merasakan hidup yang terpuruk, marilah sebagai pengikut Yesus,
kita merangkul mereka, kita bersama-sama dengan mereka untuk menguatkan hati mereka. Itulah tugas kita, itulah tugas perutusan kita. Semoga kita dimampukan mengalami kasih dan penyertaan Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Dimuliakanlah Tuhan, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Matur nuwun, berkah dalam. Demikianlah Sarapan Sabda hari ini, semoga dapat menjadi bekal bagi permenungan Anda. Sampai jumpa lagi dalam edisi Sarapan Sabda berikutnya. Matur nuwun, berkah dalam.